Assalamualaikum, ketemu lagi sama Tias Live. Hari ini Akila lagi menunggu ayah di kantor polisi. Ya, di kantor polisi urus pemberkasan kelengkapan berkas untuk riwayat hidup CPNS yang untuk sekarang tinggal apa ya? Apa namanya? SKCK kemarin gak keburu sebenarnya. Terus hari ini sebelum ke urus SKCK ke Polres, aku ada Akila lagi ada ke dokter. Ke dokter karena sudah 3 hari 2 malam Akila sakit, panas, dan sebelumnya juga memang sudah batuk karena minum es. Sebenarnya memang udah kurang sehat, cuman waktu itu malam Sabtu itu Akila ke Andalas tidur di sana malam-malam, katanya minum es krim. Neneknya Sakila buat es krim dan ada sepupu-sepupunya dan mereka minumlah es krim. Padahal Akila memang sudah batuk. Ya kadarullah seperti anak-anak ya, tidak bisa dilarang. Ya, tadi malam aku muntah. Muntah karena apa namanya? Apa itu namanya? Ada lendir kan, dahak batuknya berdahak gitu. Jadi ada lendir yang tidak keluar, itu yang bikin mual. Tapi alhamdulillah hari ini sudah dari dokter. Ini sudah ada obatnya. Kita sebenarnya lagi nunggu ayah sih nih di daerah, lupa nih daerahnya, nama daerah apa di sini. Jadi Akila kemarin tidak sekolah juga karena karena memang sakit juga, dan kebetulan juga alhamdulillah di sekolahnya Sakila dibuka untuk vaksinasi anak-anak. Jadi bukan diliburkan tapi di sekolah daring gitu. Oke, cuman mau sedikit cerita juga. Sebenarnya Sakila ini kan tahun ini harusnya sudah SD. Tapi itu ada kendala karena dia kan kalau untuk sekarang itu umurnya itu masih 5 tahun 6 bulan. Ya, 5 tahun 6 bulan 5 bulan gitu. Dan kalau masuk SD itu minimal 6 tahun dong. Jadi 6 tahun per 1 Juli. Sedangkan Sakila tuh gantung sekali umurnya karena dia kan umurnya tanggal lahirnya itu 18 Juli, sedangkan harus per 1 Juli itu harus 6 tahun. Jadi dia itu pada saat bulan Juli itu masih umur 5 tahun 11 bulan 17 hari. Jadi belum genap 12 hari, belum genap 6 tahun. Nah, sekarang lagi dicari-cari nih. Semoga urusannya ayah Sakila sudah selesai untuk uploadan berkasnya sudah rampung, sudah bisa diupload. Terus semoga juga kita bisa mengurus. Jadi sekarang lagi dicari-cari nih sekolah mana yang mau menerima. Sebenarnya kalau di swasta bisa menerima ya. Hanya saja aku tuh pengen Akila tuh tinggal sekolah di sebelah rumah, yang dekat rumah maksudnya, karena
selain dia negeri, sebenarnya bukan karena dia negeri juga sih, karena dia sekolah agama juga, dan bonusnya adalah negeri, dan itu juga sekolah agama juga yang negeri dan unggulan gitu. Untuk negeri unggulnya itu di situ. Tapi qadarullah ya, nggak tahu kalau kedepannya ini akan bisa ada perlobian, karena nanggung 17 hari dong umurnya Sakila untuk dia bisa sekolah itu. Masa hanya kegantung 17 hari, harus menunggu 1 tahun kemudian. Walaupun memang katanya umur yang pas itu adalah 7 tahun, tapi dia sudah ngepas banget 7 tahun. Sedangkan kalau teman-temannya itu pada 6 tahun lebih gitu. Ya resiko, ya begitu resiko anak lahir ke belakang. Jadi semoga doakan ya teman-teman, semoga Sakila bisa keterima di tempat yang dekat rumah, karena lumayan, karena ini kan sudah SD ya, butuh 6 tahun, insya Allah 6 tahun ke depan itu. Jadi kalau yang jauh-jauh bisa jadi akan terkendala di transportasi juga, ke sana kemari siapa yang ngantar. Kalau di dekat rumah kan bisa dia jalan sendiri. Kalau sudah tahu jalan, dia kan bisa jalan sendiri gitu, dan dekat keluarga juga ya. Jadi sayang banget kalau memang dia tidak bisa masuk di situ. Jadi doakan semoga Sakila bisa masuk di situ teman-teman, karena di situ juga ada sepupunya. Siapa namanya? Arifah itu rencananya mau di situ juga. Tapi ya Arifah siapa namanya? Si Arifah itu siapa doa Andra PAD? Siapa namanya? Tidak mau, bukan Tekla sepupu itu. Iyalah, kami sepupu gitu. Jadi ya Kenapa suka satu kelas nanti Arsila? Arsila mah bukan di situ. Jadi seperti itu teman-teman semua. Ada yang Akil mau sampaikan? Gini juga yang jadi masalahnya juga, jadi Aku mau. tunggu ya sebentar ya. Jadi bebannya aku sebagai orang tua itu, dia kan sudah 3 tahun nih sekolah TK, dari playgroup, kelas A, kelas B. Sekarang dia sudah kelas B. Nah kalau harus menunggu 7 tahun lagi, gimana dong dia gitu? Maksudnya dia bisa maksudnya dia bisa belajar di rumah, cuman kan dia opsinya belajar di rumah atau lanjut lagi di TK, padahal kan dia sudah 3 tahun. Jadi semoga karena dia sudah 3 tahun di TK bisa menjawab, atau biasanya kan diobservasi dulu anak ini bisa tidak untuk masuk SD. Biasanya kan kenapa mereka tidak meluluskan atau tidak mengiyakan untuk masuk di bawah 6 tahun, itu biasanya ada anak yang memang tidak sekolah TK minimal 1 tahun di TK, itu ada yang langsung masuk SD gitu. Tapi sekarang enggak, itu takutnya tidak belajar di rumah juga, orang tuanya tidak kasih belajar di rumah juga, terus tiba-tiba masuk SD. Jadi memang kosong gitu, memang enggak ada pengetahuan yang ditahu gitu. Itu sebenarnya mengapa aturannya itu dibuat minimal 6 tahun masuk SD. Tapi dilihat lagi apakah anak ini sudah sekolah berapa tahun di SD, di TK. Akil kan lumayan lah, sudah 3 tahun. Jadi ya mudah-mudahan bisa jadi pemberat mereka untuk mengambil keputusan bahwa oke, anak ini bisa diterima di sini walaupun dia belum genap 6 tahun. Nah, Akil mau sampaikan sesuatu? Ini Akila tadi malam-malam ini mau terus, jadi aku Akila nggak sempet nggak mau
ketidur gitu. Oh iya, dia susah tidur tadi malam karena sering bolak-balik WC untuk buang dahak. Nggak apa-apa sih, karena itu bagus juga untuk menghilangkan dahak. Tapi dia alhamdulillah sudah ke dokter, minum obat gitu. Jadi semoga Akila cepat sembuh dan semoga juga Akila bisa keterima di sekolah yang sudah diharapkan, yaitu di MIN yang dekat rumah ya. Oke, sudah lama ya nggak upload, jadi seadanya aja nih videonya, nggak ada yang seru. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Ya, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa di subscribe, di komen, dan di like jika kalian suka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Sehat-sehat semua ya.